Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelar. Orang yang Mahatma itu kalau bahasa India Maha Atma, orang yang jiwanya besar luar biasa. Kalau di agama Hindu, orang bisa disebut Mahatma kalau levelnya sudah hampir-hampir wali. Mahatma, orang yang berjiwa sangat besar. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Gus Dur itu bisa lah, bagi yang mengidolakan Gus Dur bisa dikasih gelar Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya, aktivitasnya. Gandhi itu orangnya pemalu, orang besar yang dikagumi di mana-mana. Setiap kali dia harus ngomong khutbah, dia gemeteran, keringetan. Sangat pemalu, tidak pede, agak rendah diri. Tapi aktivismenya luar biasa, yang didasari oleh beberapa ajaran Hindu yang kita pelajari kemarin. Kalau sekilas riwayat hidupnya, lahir 1896, ayah ibunya orang religius. Ayahnya semacam dai, kalau ibunya agak intelektual. Makanya Gandhi ini sejak kecil memang orang yang terdidik. Cuma yaitu tadi kelemahannya, dia pemalu dan rendah diri, tidak pede, meskipun bukan dari keluarga kaya. Karena bukan dari keluarga kaya itulah nanti umur 13 tahun dia sudah kawin. Kebetulan karena kakaknya kawin, sekalian dikawinkan daripada besok butuh biaya lagi. Nah, sebab itu golek-golek sing gelem sapa kawin. Dan nanti ada beberapa momen karena dia kesusu kawin, dia merasa di antara kelemahannya yang nanti dia perangi mati-matian dan sukses adalah membendung nafsu birahi. Anak-anak muda ABG seumuran kamu, kalau punya pasangan kan terus sak kapoke, pol-polan, ndak ngurusi liyane, pokoknya ngono terus. Dan itu disesali Gandhi. Termasuk betapa jauhnya jarak intelektualitas, aktivisme, dan kualitas antara Gandhi dengan istrinya, namanya Kasturba. Di antara penyesalannya Gandhi, coba aku tidak terlalu memanjakan nafsu, mungkin ada sedikit lah mungkin waktu untuk mengupgrade istriku biar kualitasnya nggak cuma segitu. Itu di antara yang disesali oleh Gandhi. Dia sangat menyesal juga pada malam ayahnya meninggal, dia sedang asik sama istrinya. Itu yang dia, aku kok gini banget toh yo gitu. Bapakku lagi meregang nyawa, aku malah seneng-seneng. Nah, itu di antara momen-momen yang bikin dia mulai pingin kehidupan yang agak Brahmacari, agak bergaya Brahmana. Dikenal anak baik sejak kecil, sejak SD. Meskipun kadang-kadang ya pingin usil, pingin nakal. Di antara peristiwa dia nakal yang nanti melahirkan ahimsa itu, satu ketika dia diam-diam nyuri tembakau sama nyuri kertas terus ngerokok. Dan itu sering dilakukan. Sampai kemudian dia merasa, tidak boleh aku kayak gini ini. Masa kehidupan Brahmacari kok nyuri rokok, terus ngerokok diam-diam. Cuma dia tidak berani cerita ke bapaknya. Sebenarnya sudah menyesal, cuma nggak berani cerita, bukan karena takut dipukuli, takut menyakiti hatinya. Ya meskipun dalil ini jangan kamu pakai untuk membohongi bapakmu loh ya.
duit kos-kosan dintekke nggo nongkrong sama ngerokok terus. Wah, enggak Pak, saya enggak berani cerita, takut menyakiti bapakku. Kalau Gandhi beneran. Cuma akhirnya dia terus terang dengan cara nulis surat. Begitu nulis surat ke bapaknya, bapaknya diam, tapi terus nangis. Itu lebih menyakitkan bagi Gandhi dibandingkan bapaknya marah terus dia dipukuli. Diam aja diceritain, habis baca surat terus nangis. Dan dari situ Gandhi terinspirasi, sejak kecil tertanam dalam dirinya bahwa kekuatan diam, kekuatan yang kita sebut pasif, itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Itu di antara peristiwa di masa kecilnya. Setelah itu kalau di sekolahan mata pelajaran yang paling dia benci olahraga. Ya, karena badannya kecil, kurus. Kalau olahraga di India kan nyopot baju. Karena dia juga sangat pemalu, maka olahraga adalah mata kuliah yang dia benci. Meskipun belakangan bagi dia janjane olahraga itu ya penting. Dan dia meskipun terus bisanya ya olahraga jalan kaki. Di India terus yang monumental dalam riwayat hidupnya, dia belajar ke Inggris sampai nanti jadi pengacara. Ya, nanti yang baca biografinya bisa diselami gimana dialektikanya dia ketika hidup di Inggris, gimana gaya hidup India yang sangat Hindu konservatif ketemu Inggris yang liberal. Itu tabrakan-tabrakan budaya yang luar biasa. Dan Gandhi bisa mengatasi itu dengan gayanya sendiri. Meskipun di titik-titik tertentu kadang dia tergoda. Pulang dari Inggris ke India, meskipun sudah jadi pengacara, masih tidak laku juga. Karena dia pemalu. Satu ketika ada yang nyewa dia jadi pengacara. Begitu masuk pengadilan, waktunya dia ngomong, dia gemeteran, tidak bisa ngomong, keringetan, kayak biasanya. Ketemu forum dia gemeteran, keringetan, nggak bisa ngomong. Akhirnya dikasihkan temennya sesama pengacara. Dan itu bikin keluarganya gelisah. Lah piye di sekolah ke atau neng Inggris, ternyata ya tidak manfaat. Akhirnya satu ketika ada tawaran dari Afrika Selatan. Dan di Afrika inilah nanti terbuka bakatnya yang luar biasa. Ternyata bukan urusan kepengacaraan atau urusan kependetaan, tapi urusan menggerakkan masyarakat. Ternyata di bidang ini dia luar biasa. Di Afrika Selatan sebenarnya dia tugasnya simpel, ya, membela orang India di sana yang punya kasus sama pemerintah lokal. Tapi di sana dia ketemu banyak fakta menyedihkan. Karena Afrika Selatan kan dikenal politiknya apartheid, pemisahan manusia berdasarkan ras, berdasarkan kulit. Kulit putih, kulit hitam. Kebetulan Gandhi ini orang India, tapi India bukan yang bagian Saruhkan atau bagian Amerikan. Jadi tidak putih, hitam. Kalau lihat fotonya ya hitam, India yang asli, bukan India yang kecampur ras Arya, India yang Dravida. Dari situlah nanti dia juga banyak mengalami diskriminasi. Pernah dilemparkan dari kereta karena meskipun dia sudah beli tiket VIP, tapi begitu masuk ruang VIP, karena dia kulit hitam, dia dilemparkan keluar dari kereta. Pernah dipukuli oleh satpam-satpam stasiun. Pokoknya dia banyak mengalami peristiwa. Meskipun kuncinya satu, dia tidak melawan. Meskipun setelah dia dipukuli, banyak teman-temannya yang pejabat ingin ngangkat kasus itu, tapi dia tidak mau. Dan dengan kepandaiannya menggugah orang, dia bikin organisasi-organisasi untuk biar orang-orang India di Afrika
menunjukkan jati dirinya, tidak cuma jadi kuli yang diperas habis-habisan. Dan gaya ini nanti yang dia bawa ketika sudah kembali ke India dan sukses. Bagi yang suka sepak bola, idolanya Gandhi juga sepak bola. Waktu di Afrika Selatan, di antara cara dia untuk dekat dengan masyarakat adalah memajukan sepak bola. Dia sempat bikin 3 klub di sana dan bikin asosiasi sepak bola pertama di Afrika Selatan. Itu Gandhi. Meskipun kalau kalian baca biografinya, kenapa kok sepak bola? Karena sepak bola adalah olahraganya orang miskin. Nah, jadi bagi yang suka sepak bola, mohon maaf, sepak bola memang olahraganya. Karena zaman itu termasuk di India, olahraganya orang kaya itu kriket, bukan sepak bola. Oke, meskipun sekarang sepak bola itu mahal, tapi pada zamannya dia dianggap olahraganya orang miskin. Oke, terus apalagi ya? Sudah banyak biografinya ya. Dari Afrika nanti dia kembali ke India, melihat mirip situasi di India kayak di Afrika Selatan, cuma kali ini yang dihadapi adalah Inggris. Dan dimulailah perjuangannya yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia, yaitu ahimsa, menjatuhkan penjajah lewat perjuangan tanpa kekerasan. Dan ini eksperimentasi yang mungkin hanya sekali terjadi di dunia, tidak bisa diulang lagi, karena mungkin nggak ada Gandhinya. Mungkin aura seorang tokoh juga menentukan. Dan Inggris akhirnya kan terus bisa keluar dari India, antara lain akibat perjuangannya Gandhi. Hampir semua cita-citanya Gandhi sukses dengan gaya anti kekerasan ini, kecuali satu: mempersatukan orang India lintas ras, lintas agama. Itu aja yang tidak sukses.